Selamat pagi, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Kita berjumpa lagi di kelas 2. Hari ini kita berjumpa juga tidak dengan tatap muka, kita berjumpanya tetap menggunakan aplikasi Zoom. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Tunggu Michael ya. Ini Michael baru mau masuk. Michael masuk pun tetap nggak akan bisa dengar suara. Oke, kita lanjutkan ya Yuda. Kita akan membacakan parita terlebih dahulu. Kita abaikan saja. Kita akan bacakan parita terlebih dahulu. Silakan tangannya beranjali. Oke, mari kita membacakan nama Karagata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dharma. Namo Dharmaya. Supati pano bhagavato sawaka sanggo sanggang nakmami. Sangga siswa sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan sangga. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Selamat. Saya mau chatting ke Yuda terlebih dahulu, ke Michael terlebih dahulu ya Yuda ya. Bentar ya Yuda. Ini Michael nggak bisa connect ngapain aja. Oke Yuda, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Sang Buddha pada waktu Sang Buddha membabarkan Dharma. Kita akan melanjutkan apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha membabarkan Dharma pada tahun ke-7, ke-8, ke-9. Nanti kita akan melanjutkan sampai Sang Buddha membabarkan Dharma dari tahun ke-11 hingga tahun ke-19. Yuda, silakan dibuka buku paketnya. Buku paket Yuda dibuka di halaman 13. Di halaman 13 ya Yuda.
Saya akan tampilkan tayangannya di sini. Sudah, Yuda? Oke, kalau sudah, kita akan bahas di pertemuan hari ini. Langsung akan kita bahas. Jadi, tahun ke-10 kita mulai ya. Jadi, tahun ke-10 Sang Buddha mengabarkan Dharma. Kita mulai dari sana. Pada tahun ke-10, Sang Buddha berdiam di hutan kecil yang bernama hutan Arakita. Ingat ya nama hutannya. Sang Buddha berdiam di hutan kecil, hutannya bernama hutan Rakita, di dekat desa Parileyaka, di Kerajaan Wangsa. Peristiwa yang terjadi yaitu adalah sengketa yang berkepanjangan di antara para biku di Kosambi. Buddha akhirnya menyendiri di hutan Arakita di dekat desa Parileyaka, ditemani oleh seekor gajah yang bernama Parileyaka juga. Nama gajahnya itu sama seperti nama kampung yang ada hutannya itu, Parileyaka. Pada akhir musim hujan, atas nama warga Sawati, yang mulia Biku Ananda mengundang Buddha untuk kembali ke Sawati. Para biku yang bersengketa memohon maaf kepada Buddha dan kemudian menyelesaikan sengketa permasalahan yang terjadi di antara para biku. Jadi di tahun ke-10, yaitu tahun 579 sebelum Masehi. Jadi nanti kalau ada banyak pertanyaan Yuda harus banyak belajar tentang ini ya. Di tahun ke-10 atau di tahun 579 sebelum Masehi, intinya adalah terjadi perselisihan antara para biku di Kosambi. Ini yang terjadi. Lalu Buddha berdiam di hutan yang bernama hutan Rakita, hutan kecil ya. Atau kalau di dalam bahasa Pali dikatakan Kakitawana. Ini yang harus kita ketahui. Tahun 579. Kita lanjutkan ke tahun 578. Ini tahun ke-11. Tahun ke-11 berarti Sang Buddha membabarkan Dharma sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun ke-11, apa yang terjadi? Pada tahun ke-11, Sang Buddha berdiam di Wihara Dakinagiri, Awanti, di negara Awanti. Kejadian penting yang terjadi pada tahun ke-11 ini adalah Sang Buddha menerima Brahmin, Kasi Bharadwaja, dari desa Ekanala sebagai siswanya. Buddha membabarkan khotbah kepadanya, selanjutnya menuju ke Kamasadama di negeri Kuru dan membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh atau Mahasatipatthana Sutta. Dan juga Buddha membabarkan khotbah panjang tentang penyebab, atau dalam bahasa Pali dikatakan Mahanidana Sutta.
Ini adalah peristiwa ke-11 yang terjadi. Jadi harus diingat, apa sih tahun 578? Kejadian-kejadian apa yang terjadi pada saat Sang Buddha membabarkan Dharma? Jadi pada tahun 578 sebelum Masehi itu Sang Buddha menerima Kati Bharadwaja untuk menjadi bikunya. Lalu Sang Buddha membabarkan Mahasatipatthana Sutta dan juga Mahanidana Sutta. Itu peristiwa inti yang terjadi. Lalu kita lanjutkan di tahun ke-12 Sang Buddha membabarkan Dharma. Tahun ke-12 ini Sang Buddha berdiam di Weranja. Jadi Sang Buddha berdiam di Weranja, yaitu di kerajaan Pancala. Lalu Sang Buddha membabarkan Dharma di sana. Buddha menemui undangan seorang Brahmin di Weranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Namun, sayangnya waktu itu terjadi bencana kelaparan di sana. Akibatnya, Buddha dan juga para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada kuda yang dipersembahkan oleh sekelompok pedagang kuda. Jadi peristiwa tahun ke-12 ini sangat miris sekali ya, sangat miris sekali. Jadi pada saat itu terjadi kelaparan dan tidak ada orang yang berderma makan kepada Sang Buddha dan para siswanya. Hanya ada orang berderma makan makanan mentah, Bahkan makanan mentah itu adalah makanan kuda yang diberikan oleh pedagang kuda. Namun itu tidak masalah bagi Buddha dan para siswanya. Ada beberapa peristiwa lagi nanti yang akan kita baca. Ini harus Yuda ketahui terlebih dahulu. Jadi di tahun 577 sebelum Masehi. Tahun 577 sebelum Masehi. Apa yang terjadi? Buddha berdiam di Weranja. Lalu peristiwa apa yang terjadi? Buddha diundang oleh seorang Brahmin. Namun di sana, di kampungnya, terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Lalu Buddha tidak mendapatkan dana makanan. Buddha hanya dikasih makanan kuda. Itu yang terjadi pada tahun 577. Oke, kita lanjutkan tahun ke-13. Ini adalah tahun ke-13 di mana Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu tepat pada tahun 576 sebelum Masehi. Pada waktu itu bertepatan di musim hujan. Pada tahun ke-13 ini, Sang Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas bernama Bukit Calika di kerajaan Sepi. Setelah melewati musim hujan, Buddha menuju ke kota Badia di kerajaan Angga. Ini yang terjadi ya. Buddha berdiamnya adalah di Bukit Cadas yang bernama Calika. Di tempat ini terjadi peristiwa penting. Buddha menerima orang-orang penting sebagai siswanya. Jadi ada orang-orang penting ingin menjadi siswa dari Sang Buddha. Mereka beralih keyakinan dan menjadi siswa Sang Buddha. Orang-orang itu adalah sang hartawan yang bernama Mendaka beserta istrinya, yaitu Canda Paduma. Dan juga anaknya yang bernama Dananjaya. Ada menantunya juga, Sumana Dewi. Cucunya juga ikut, yang berumur 7 tahun, yaitu bernama Wihaka. Serta ada satu orang lagi, yaitu pembantunya yang bernama Punya.
dari keluarga Mendaka ini adalah orang yang penting. Mendaka ini adalah orang yang penting yang sedang berpindah keyakinan. Mohon maaf juga ada gangguan karena ada orang kerja di atas. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi pada waktu itu Sang Buddha menerima orang penting menjadi siswanya, yaitu keluarga Mendaka. Selain itu di Wesali, Buddha juga menerima seorang panglima bernama Siha sebagai siswanya. Siha adalah pengikut Niganta Nakaputa. Terakhir, Buddha membabarkan khotbah besar nasihat kepada Rahula yang disebut Maha Rahulawada Sutta. Jadi ini adalah tahun 576 ketika Sang Buddha membabarkan Dharma. Peristiwa yang terjadi bisa Yuda lihat di layar HP Yuda atau di layar laptop Yuda. Ada di sini. Ini adalah tahun ke-13, tahun di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Ini tahun di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi kita lanjutkan di tahun ke-14. Tahun ke-14 Sang Buddha membabarkan Dharma. Pada musim hujan, yaitu bertepatan di tahun ke-14 Sang Buddha membabarkan Dharma. Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana di kota Sawati, kerajaan Kosala. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-14 yaitu Buddha membabarkan beberapa khotbah Dhamma, yaitu ada yang nomor satu adalah Rahula menerima pentabisan menjadi seorang biksu, atau anaknya dari Sang Buddha ini, Rahula, dari Samanera ditabis lagi menjadi seorang biksu. Yang kedua, Buddha membabarkan khotbah kecil atau khotbah singkat kepada Rahula, yaitu Cula Rahulawada Sutta. Peristiwa ketiga yang terjadi, Sang Buddha membabarkan khotbah mengenai Bukit Semut, Wamika Sutta dan Suciloma Sutta. Jadi ketika Yuda melihat gambar di layar laptop atau layar HP, itu adalah ilustrasi ketika Samanera Rahula ditabis menjadi seorang biksu. Ini adalah ilustrasi di mana Samanera Rahula ditabis menjadi seorang biksu. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita sudah di tahun ke-15. Sekarang sudah di tahun ke-15. Tahun ke-15 yaitu tahun 574 sebelum Masehi. Di musim hujan pada tahun itu, Buddha berdiam dan membabarkan Dharma di Wihara Nigroda, di hutan kecil pohon jawi. Jadi di hutan pohon jawi, di Kapilawastu, di kerajaan Kosala. Peristiwa penting yang terjadi adalah Raja Supabuddha wafat. Raja Supabuddha ini adalah kakek dari Putri Yasodhara. Kok kakek? Ayah dari Putri Yasodhara. Berarti kalau disilahkan, Raja Supabuddha adalah ayah mertua dari Sang Buddha pada saat masih menjadi pangeran Siddhartha. Itu adalah pada tahun 574 yang terjadi adalah Raja Supabuddha wafat. Oke, kita lanjutkan di tahun ke-16. Tahun ke-16 yaitu tahun 576
573 sebelum Masehi. Pada saat itu, musim hujan pada tahun ke-16, Buddha berdiam di Cetia Agalawa. Jadi Buddha pada saat itu berdiam di Cetia Agalawa di kota Sawati. Itu letaknya ada di antara Sawati dan Rajagaha. Jadi letaknya di antara kerajaan Kosala dan kerajaan Magadha. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun 573 sebelum Masehi adalah Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hataka. Jadi pada saat itu Sang Buddha menyelamatkan Alawaka atau Hataka, yang harus diingat ya. Kita lanjutkan lagi ke khotbah yang ke-17. Ini adalah khotbah yang ke-17, atau pada tahun ke-17 Sang Buddha membabarkan Dharma. Sudah lama berarti, dari tahun pertama sampai ke tahun 17, Sang Buddha sudah 17 tahun membabarkan Dharma. Yaitu pada tahun 572 sebelum Masehi. Pada tahun ini Buddha berdiam di wihara hutan bambu atau wihara Weluwanarama di dekat kota Rajagaha di kerajaan Magadha. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah Buddha mengajarkan khotbah kemenangan atau Wijaya Sutta. Jadi kalau ada namanya Yuda Wijaya Kusuma, Wijaya itu adalah kemenangan. Jadi nama Yuda itu nama yang paling bagus. Bentar saya minum dulu. Lalu pada peristiwa kedua yang terjadi pada tahun itu adalah Buddha membabarkan khotbah nasihat kepada pemuda yang bernama Sigala. Khotbah ini biasa disebut dengan Sigalowada Sutta. Ini adalah khotbah yang terjadi pada tahun 572 sebelum Masehi. Tahun di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Kita lanjutkan. Sekarang adalah khotbah Sang Buddha yang terakhir. Bukan yang terakhir di materi kita hari ini. Jadi ini adalah khotbah Sang Buddha 2 tahun. Tahun ke-18 dan juga tahun ke-19. Yaitu antara tahun 571 sebelum Masehi sampai tahun 570 sebelum Masehi. Pada waktu itu bertepatan dengan musim hujan, Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika, atau dalam bahasa Pali disebut Calika Batam, Calika Pabatam. Jadi Bukit Batu Cadas Calika disebut Calika Pabatam di Cepi. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi, yaitu ada 2. Satu, Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alawi. Yang kedua, Buddha menerima Kuku Tamita, sang pemburu, dan keluarganya sebagai pengikutnya. Jadi demikianlah ringkasan perjalanan Sang Buddha dalam mengajarkan Dharma selama dari tahun ke-10 hingga tahun ke-19. Nah, kita minggu depan akan belajar di tahun ke-20 sampai nanti di tahun ke-45. Tapi itu nanti kita belajarnya minggu depan.
Pada minggu ini kita cukup belajar tentang ini. Oke, saya mau bertanya sama Yuda. Apakah Yuda sudah mengerti bagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha pada masa itu dari tahun ke-10 hingga tahun ke-19? Yuda sudah sedikit-sedikit mengerti kan? Jadi beberapa ringkasan-ringkasannya. Coba Yuda ngomongnya yang keras saja, nanti saya nggak bisa mendengarkan. Oke ya. Iya, Yuda. Nah, jadi di tahun ke-10, coba Yuda ngomong dulu bentar, saya dengar. Yuda, coba Yuda ngomong. Saya nggak dengar ya. Oke, nggak apa-apa Yuda. Jadi di tahun ke-10 hingga tahun ke-19, Sang Buddha membabarkan Dharma itu adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Yuda mau dilanjutkan lagi pelajarannya sampai ke tahun ke-45 apa sampai di sini dulu? Waduh, saya nggak bisa dengar suara Yuda. Bagaimana Yuda? Yang keras Yuda? Yuda suaranya dari dulu kecil ya? Udah dulu ya? Oh gitu ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita minggu depan. Namun kita belum selesai Yuda. Saya mau bertanya-tanya sama Yuda. Nah, Yuda tadi kan sudah mendengarkan apa yang saya katakan dari tahun ke-10 hingga tahun ke-19 Sang Buddha membabarkan Dharma. Dari tahun ke-10 hingga tahun ke-19 Sang Buddha membabarkan Dharma. Saya mau bertanya kepada Yuda, pada tahun ke-13, coba Yuda jelaskan Sang Buddha ngapain? Suaranya Yuda tolong yang kencang ya, biar saya bisa dengar suara Yuda. Buddha berdiam di bukit batu Nadas Salika. Setelah melewati kediaman musim hujan. Itu Yuda membaca ya. Iya, Yuda membaca ya. Nah jadi tolong Yuda jangan membaca ya. Jadi tunggu sebentar Yuda. Yuda harus mendengarkan apa yang saya katakan tadi. Kalau Yuda mendengarkan apa yang saya katakan tadi, mungkin Yuda sudah mendengar sedikit demi sedikit apa yang saya katakan. Coba Yuda jangan membaca. Saya mau bertanya, di tahun ke-15 tadi Sang Buddha ngapain? Buddha membabarkan Dharma di Vihara Nigroda. Ya. Oke, Yuda sambil lihat buku ya. Oke. Ya, sudah membabarkan Dharma di di Wihara Nigroda. Sudah membabarkan Dharma di Wihara Nigroda, yaitu berada di hutan kecil pohon jawi atau hutan pohon jawi yang kecil. Jadi apa yang kita pelajari, Yuda yang kita pelajari hari ini, yaitu dari tahun ke-10, ke-11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, dan tahun ke-19 Sang Buddha membabarkan Dharma. Nanti coba Yuda baca ulang kembali ya. Yuda baca ulang kembali. Terus nanti karena Michael, saya tidak tahu apa permasalahan Michael, kenapa setiap mengikuti kegiatan jaringannya selalu tidak bagus dan tidak bisa connecting audio. Sekolah minggu juga tidak bisa connecting audio. Pelajaran seperti ini juga tidak bisa connecting audio. Jadi nanti yang saya takutkan tidak bisa mengerti apa yang saya katakan. Takutnya nanti kalau sudah, karena kita sebentar lagi sudah mulai ulangan harian. Jadi ulangan harian itu tidak ada ditayangkan di YouTube lagi. Ulangannya pada hari itu, ya pada hari itu juga ulangannya. Tidak bisa diulang lagi. Misalnya hari ini ulangan, minggu depan juga Michael ulangannya. Tidak bisa, ulangannya hari ini tetap hari ini. Kalau misalnya hari ini ulangan, Michael nggak datang, ya tidak mengikuti ulangan. Nah, Yuda, kita akan sedikit Yuda mendengarkan sedikit demi sedikit inti dari apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha ya. Pada tahun 10, Yuda dengarkan ya. Pada tahun ke-10, intinya adalah terjadi perselisihan di antara para biku. Di tahun ke-10 itu ada perselisihan para biku. Lalu kalau di tahun ke-11, di tahun ke-11 itu Buddha menerima kasih Bharadwaja sebagai siswanya. Lalu Buddha membabarkan Dharma, yaitu Mahasatipatthana Sutta dan juga Mahanidana Sutta. Buddha membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh, dan Buddha membabarkan khotbah panjang tentang penyebab. Ini tahun ke-11. Tahun ke-12 terjadi kelaparan yang hebat di Beranja. Lalu Buddha tidak memperoleh makanan. Buddha hanya memperoleh makanan mentah yang biasa diberikan kepada kuda. Jadi ingat, yang harus diingat sama Yuda, pada tahun ke-12 itu terjadi kelaparan hebat. Pada saat itu Buddha bersama dengan para siswa-siswanya tidak menerima derma makan, hanya mendapatkan makanan mentah yang biasa dikasih kepada Buddha, itu diberikan kepada Sang Buddha bersama dengan para muridnya yang diberikan oleh pedagang Buddha. Lalu di tahun ke-13, Sang Buddha menerima seorang hartawan bernama Mendaka beserta dengan keluarganya sebagai siswanya. Itu yang harus diingat ya. Buddha menerima Mendaka bersama dengan keluarganya sebagai siswanya. Lalu ada juga Buddha menerima seorang panglima bernama Siha sebagai siswanya. Oke, itu tahun ke-13. Tahun ke-14, Rahula menjadi biku. Lalu Buddha membabarkan khotbah kecil kepada Rahula. Ada lagi, Buddha membabarkan khotbah mengenai Bukit Semut. Itu yang terjadi. Tahun ke-15 yaitu Buddha membabarkan Dharma di
Wihara Nigroda. Yang harus diingat adalah pada tahun ke-15 Raja Supabuddha wafat. Lalu selanjutnya lagi pada tahun ke-16, pada tahun itu Buddha menyelamatkan Alawaka atau menyelamatkan Hataka. Paling mudahnya adalah pada tahun ke-16 Buddha menyelamatkan Alawaka. Udah itu aja. Pada tahun ke-17 Buddha mengajarkan khotbah kemenangan dan khotbah nasihat kepada Sigala. Lagi pada tahun 18 dan 19 yaitu Buddha membabarkan khotbah kepada seorang gadis penenun bersama dengan ayahnya. Buddha juga menerima Kukutamita sebagai muridnya. Kutamita itu adalah pemburu. Jadi Buddha menerima Kukutamita bersama dengan keluarganya menjadi siswa dari Sang Buddha. Bagaimana, Yuda sudah mengerti? Oke, kalau Yuda sudah mengerti pelajaran kita pada pagi hari ini, kita lanjutkan lagi di minggu depan. Dan tugas untuk Yuda dan Michael, saya akan lihatkan Yuda dan Michael. Tunggu sebentar ya. Yuda coba dibuka di halaman 24. Sudah? Nah, di halaman 24 ini, Yuda menulis rangkuman, Yuda dan Michael menulis rangkuman materi dari nomor 1 sampai nomor 5. Sudah mengerti? Tugasnya adalah menulis rangkuman materi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kan rangkuman materinya ada 10 materi yang ditulis oleh Yuda dan Michael cukup 1 sampai 5. Sudah mengerti, Yuda? Oke, kalau sudah mengerti, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi pelajarannya di minggu depan. Jadi nanti Yuda kalau ngomong suaranya ya kencang ya. Nanti kalau pas ulangan harian, karena ulangan harian kan kita secara online. Kalau ulangan hariannya nanti Yuda nggak ada suaranya, jadi saya nggak bisa menilai dari apa yang Yuda kerjakan ya. Ya Yuda. Jadi kita akhiri Yuda, selamat pagi, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Kita akhiri dengan mengucapkan sabe saka bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih telah hadir. Kita lanjutkan minggu depan. Michael, semoga minggu depan sudah bisa connecting audio biar tidak ketinggalan materi. Terima kasih, Yuda. Selamat pagi.